Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arkadewa Official. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah paling inspiratif dalam sejarah Islam, yaitu perjalanan hidup Nabi Ibrahim, dari kelahirannya yang penuh tantangan hingga mujizat yang menakjubkan. Tahun 2295 sebelum Masehi, di tengah kejayaan kerajaan Babilonia yang diperintah oleh Raja Namrud, sebuah pertanda langka muncul di langit. Bintang-bintang menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki yang perkasa akan lahir dan keturunannya akan memenuhi sesi bumi. Bahkan, salah satu keturunannya akan menjadi penyebab kejatuhan Raja Namrud. Mendengar pertanda ini, Raja Namrud merasa terancam dan mengeluarkan perintah keras untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Di tengah kekhawatiran ini, Azar, ayah dari Nabi Ibrahim, menerima kabar bahwa istrinya sedang mengandung. Kakak Ibrahim, Nahor, menyarankan agar mereka meninggalkan Babilonia untuk sementara waktu. Azar akhirnya mengikuti saran Nahor, memilih untuk menyelamatkan diri dari ancaman Raja Namrud dengan meninggalkan Babilonia bersama keluarganya. Setelah meninggalkan Babilonia, ibu Nabi Ibrahim ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh hingga hari bersalin. Ketika saatnya tiba, Azar mengambil seorang bayi dari hambanya untuk diserahkan kepada Raja Namrud sebagai pengganti Ibrahim. Raja yang percaya ancaman terhadap kerajaannya telah hilang, merasa lega dan bahagia. Allah kemudian mengutus malaikat untuk merawat dan melindungi Ibrahim di dalam gua, memastikan keselamatannya hingga ditemukan oleh kakaknya, Haran. Bulan-bulan berlalu, dan Haran tetap mempercayai pertanda langit tentang kelahiran seorang anak yang akan menggulingkan Raja Namrud. Ia memutuskan untuk mencari anak tersebut dan akhirnya menemukan Ibrahim di dalam gua. Terkejut melihat bayi yang dapat berbicara, Haran membawa Ibrahim kembali ke rumah ayah mereka di Babilonia. Namun, ayah Ibrahim, Azar, merasa heran ketika Ibrahim menjawab pertanyaan tentang siapa yang memberinya makan dan merawatnya. Ibrahim menjelaskan bahwa hanya Allah yang memberikan makan, menyembuhkan, dan mengajarkan kepadanya. Keheranan ayah Ibrahim semakin bertambah, sehingga Azar memutuskan untuk mengasuh Ibrahim bersama Haran di luar wilayah Babilonia untuk menghindari kecurigaan Raja Namrud. Pada usia 12 tahun, ia mulai mempertanyakan tradisi penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri. Ibrahim merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah penyembahan patung-patung yang tidak memiliki kehidupan. Dalam pencariannya akan Tuhan yang sebenarnya, Ibrahim memutuskan untuk berpindah ke rumah Nabi Nuh yang berusia sekitar 900 tahun. Di sana, ia belajar dan bertumbuh dalam keimanan. Setelah beberapa waktu, ia kembali ke Babilonia untuk melanjutkan misinya. Setibanya di Babilonia, Nabi Ibrahim melihat kembali ayahnya, Azar, yang tengah sibuk membuat dan menyembah patung-patung berhala. Ibrahim mempertanyakan logika di balik penyembahan benda mati tersebut. Ketika dipertanyakan, ayah Ibrahim menjelaskan bahwa patung-patung tersebut terbuat dari kayu dan dihubungkan dengan tradisi leluhur. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Ibrahim berusaha membuktikan bahwa patung-patung itu tidak memiliki kekuatan. Ia pun diperintahkan untuk menjual patung-patung buatan ayahnya. Dengan iman dan tauhid yang kuat, Ibrahim mengajak orang-orang untuk menyadari kebodohan penyembahan berhala. Ia bahkan dengan sinis menawarkan patung-patung tersebut kepada calon pembeli, menunjukkan bahwa benda mati itu tidak berguna. Melihat bahwa dakwahnya mendapatkan sedikit perhatian, Nabi Ibrahim memutuskan untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Ia meruntuhkan semua patung berhala di Babilonia, kecuali satu patung terbesar yang dianggap sebagai dewa paling hebat oleh kaumnya. Tindakan ini merupakan pernyataan tegas bahwa hanya Allah SWT yang layak disembah dan patung-patung tersebut hanyalah benda mati tanpa kekuatan. Raja Namrud, yang merasa terancam oleh tindakan Ibrahim, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk membawa batu dan patung berhala untuk mendirikan sebuah tubuh tinggi di Babilonia sebagai simbol penyembahan berhala yang bersatu. Ia juga mengajak semua orang untuk menyembah patung tersebut dan menganggap tindakan yang tidak menyembah berhala sebagai penyimpangan. Menanggapi tantangan Raja Namrud, Ibrahim diputuskan untuk dilemparkan ke dalam perapian yang membara sebagai bentuk hukuman atas dakwahnya. Di tengah kerumunan yang menyaksikan, Haran, saudara Ibrahim, turut hadir dan menyaksikan penderitaan adiknya. Saat Ibrahim dilemparkan ke dalam perapian, Allah mengutus api untuk melindunginya. Alangkah menakjubkannya, api yang seharusnya membakar Ibrahim justru menjadi sejuk baginya, dan ia berjalan keluar dari perapian dalam keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Keajaiban ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan memperkuat keimanan Ibrahim serta umatnya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu menjaga keimanan dan berjuang di jalan yang benar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.